Masalahnya dok, kondom di Indonesia kan all size dok. Iya. Nah, kan orang Indonesia beragam kan dok. Cepat sembuh dan hidup sehat. Kembali lagi bersama Sembuh Podcast. Bersama Dokter Hamim, spesialis obgyn onkologi. Oke. Apa kabar dok? Baik, alhamdulillah sehat. Mudah-mudahan setelah mendengar pertanyaan-pertanyaan aneh dari netizen, Dokter Hamim tetap kabarnya baik dok. Amin. Pertanyaan pertama, apakah susuk itu berpengaruh ke kehamilan dok? Susuk itu secara kedokteran ada pengaruh kepada kehamilan. Oh gitu. Pengaruhnya itu karena itu susuk itu kan logam. Logam yang walaupun kecil tapi ditanam di dalam tubuh. Ya, kalau di dalam tubuh itu ada endasi, maka tubuh akan melakukan reaksi ya. Reaksi tergantung logam itu apa. Biasanya yang sering mungkin emas ya. Emas ya. Kalau susuknya untuk melet orang? Nah, itu yang ya kayaknya itu dihubungkan dengan kepercayaan ya. Jadi ada susu yang dulu mungkin zaman kita dulu dipakai untuk supaya orang makin cantik, kelihatan bersih dan seterusnya, sehingga orang bisa terpikat lah ya. Tapi sebetulnya apakah itu ya saya tidak tahu. Kayaknya belum bisa dibuktikan apakah betul bisa memikat orang apa enggak gitu. Oh gitu. Ya. Cuma di sebaliknya di masyarakat itu orang kalau banyak yang senang sama mereka, maka orang sekitarnya itu orang yang atau jealous atau apa ya, orang itu pasti pakai susu. Difitnah dong. Ya. Susuk yang terkuat itu adalah ayat-ayat Al-Quran. Iya. Ke pertanyaan kedua dok, apakah kondom itu bisa berpengaruh ke kehamilan? Ya, 95% bahkan sampai 96% orang tidak bisa hamil kalau pakai kondom dengan benar ya. Nah, masalahnya dok, kondom di Indonesia kan all size dok. Ya. Nah, kan orang Indonesia beragam kan dok. Ya, betul. Orang Asia memang kan burung puyuh. Iya. Tapi kalau orang Arab kan terong-terong gitu dok. Oh iya. Apakah bakal ada masalah dok kalau ukurannya terlalu besar atau terlalu kecil? Ya, pasti. Karena kadang-kadang ada beberapa kasus yang kondom itu tertinggal ya. Tertinggal. Jadi artinya longgar gitu. Longgar. Nah, tentu nggak itu satu. Kelemahan yang kedua bisa bocor gitu. Bocor Karena ya bisa dari sempitan. pabriknya ya. Bisa dari pabriknya ya. Bisa juga masangnya nggak benar. Nah, bisa juga ya mungkin agak ceroboh ya. Mungkin belum terpasang udah buru-buru. Iya. Itu kan emosi. Iya. Betul. Nah, pertanyaan terakhir dok, apakah kalau ada cewek dan cowok berenang di satu kolam renang, kemudian si cowoknya ini mencerit dok, mengeluarkan sperma. Nah, apakah kalau spermanya itu bisa berenang dan masuk ke alat kemaluan wanita itu bisa hamil dok? Ya, itu hampir bisa dijawab langsung hampir mustahil. Ya, hampir mustahil. Karena sperma begitu keluar itu dia akan cairannya atau plasmanya itu plasma dari sperma itu akan sedikit menggumpal ya, menggumpal sehingga sel-selnya tidak bisa begitu saja terus bergerak. Dia butuh media khusus. Jadi kalau misalnya sperma itu dikeluarkan di air ya medianya nggak sesuai. Apalagi menjadi si wanita tidak mungkin lagi. Jadi dia akan bisa dalam jarak tertentu. Jadi orang petting. Petting itu ternyata bisa terjadi kehamilan. Petting itu kayak apa dok? Petting itu kayak laki-laki yang spermanya di vulva, ya dikeluarkan di vulva atau di mulut vaginal. Ya, atau di vulva itu ada yang terjadi kehamilan, padahal himennya itu masih bagus, masih utuh. Oh berarti di luar gitu ya? Ya, bukan masuk. Masuk. Ya, bukan di dalam vagina,
tapi di luar vagina itu masih mungkin. Saat itu ditemukan, dan karena energinya itu banyak dipakai, energi sperma itu dipakai di jalan, maka terjadilah kehamilan ektopik namanya. Kehamilan yang tidak setelah ketemu telur jadi hamil, kemudian energinya habis, nggak bisa balik ke rahim lagi. Nah akhirnya hamil di luar kandungan. Itu pernah kita temukan. Cepat sembuh